Prihatin dengan para pelajar yang kesulitan mengikuti proses belajar mengajar secara daring di masa pandemi COVID-19, Lembaga Sosial Hadijah Saraswati Indonesia atau KSI memberikan tempat dan fasilitas internet gratis untuk para pelajar di Kota Medan. Selain menyediakan internet gratis, Dewi Nata Diningrat, pendiri Lembaga Sosial KSI, juga turut membantu para pelajar dalam menyelesaikan tugas sekolah mereka. Banyaknya pelajar yang kesulitan memenuhi kewajiban belajar mengajar secara daring akibat keterbatasan ekonomi, menggerakkan Dewi Nata Diningrat, pendiri Lembaga Sosial Hadijah Saraswati Indonesia, untuk menghadirkan program internet gratis untuk para pelajar di Kota Medan. Berlokasi di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, para pelajar bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk belajar secara daring setiap hari Senin hingga Jumat mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Tak hanya menyediakan internet gratis, Dewi juga turut membantu para pelajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Rumah Saraswati juga rutin menggelar berbagai kegiatan sosial edukasi lain, seperti program Ngopi Berilmu dan kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak kalangan prasejahtera. Untuk mengetahui seperti apa wadah internet gratis yang disediakan oleh lembaga sosial tersebut, kita telah terhubung dengan Ibu Dewi Nata Diningrat selaku pendiri dari Lembaga Sosial Hadijah Saraswati Indonesia. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi. Oke. Bu Dewi, ini menarik sekali kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dewi dan juga teman-teman menyediakan tempat sekaligus layanan atau kuota internet gratis yang sekarang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa melakukan kegiatan PJJ. Kalau boleh lebih detail lagi Bu Dewi, sebetulnya seperti apa sih fasilitas yang diberikan oleh teman-teman saat ini gitu dan berapa anak yang bisa memanfaatkan fasilitas ini saat ini? Oke, kita sudah mulai ini masuk minggu kedua WiFi gratis. Ini fasilitas sebenarnya fasilitas di Rumah Saraswati yang kebetulan kalau pagi itu nggak kepake. Jadi daripada nggak kepake, kebetulan saya tinggal di lingkungan yang banyak masyarakat prasejahtera. Itu kami himbau untuk belajar di sini. Nah, berapa jumlahnya itu bervariatif karena ternyata saya juga baru tahu ini setiap hari itu beda-beda. Jadi misalnya minggu ini Zoom, minggu depannya mereka belajar dari grup. Jadi yang datang juga ganti-ganti. Biasanya mereka lebih banyak pakai kalau yang Zoom, yang memang harus tatap muka melalui online. Pelajarnya bervariatif, mulai dari sekolah dasar, SMP, sampai SMA. Mbak Dewi, itu tadi saya lihat adanya di halaman. Nah, berapa tempat atau titik yang Mbak Dewi manfaatkan untuk memberikan fasilitas dan menyediakan meja, bangku buat mereka belajar? Oke, Rumah Saraswati ini selain tempat pelatihan juga tempat kumpul jual barang kayak galerinya UKM-UKM barang-barang. Dan saya juga ada kafe kecil-kecilan di teras rumah. Karena social distancing, jadi satu meja itu hanya boleh untuk 2 anak dengan 4 kursi. Jadi kapasitas maksimal yang bisa belajar di sini nggak lebih dari 25 orang. Tapi sampai saat ini sih jumlahnya beda-beda yang datang. Jadi yang datang hari ini, yang datang besok, yang datang kemarin juga beda. Lebih dari situ udah nggak social distancing lagi. Oke. Nah, ini kita lihat sebetulnya konsepnya sebetulnya seperti kafe ya, dan ini juga bisa diikuti oleh mungkin pemilik kedai yang kalau pagi tadi ya seperti yang Mbak Dewi ceritakan belum ada pelanggan gitu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Tapi kemudian kalau Mbak Dewi sendiri melihatnya dengan kegiatan belajar mengajar seperti ini jarak jauh anak-anak istilahnya apa ya, keterbatasan dengan akses komputer ataupun gawai ataupun layanan internet gitu. Mbak Dewi sendiri melihatnya seperti apa sih di sekitarnya gitu? Kalau dilihat gitu ya berapa banyak sebetulnya yang membutuhkan hal seperti itu? Ya, kalau terus terang alhamdulillah dari postingan-postingan saya pengadaan WiFi gratis yang sebenarnya nggak ada niat untuk sombong atau ria, tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang akhirnya mengikuti membuat fasilitas WiFi gratis di sekitar tempat mereka tinggal. Terus kalau di tempat saya karena banyak anak-anak dari masyarakat prasejahtera, mereka kadang memang terhambat dengan handphonenya yang memang sudah tidak layak pakai, terus handsfree-nya
yang memang nggak bisa. Jadi mereka kadang-kadang hanya bisa mendengar suara gurunya, tetapi gurunya tidak bisa menerima suara mereka. Dan itu hampir setiap hari kami rasakan di sini. Jadi ada beberapa teman yang akhirnya ikut nyumbang untuk wifi, nyumbang handsfree. Jadi saya alhamdulillah terima kasih juga buat teman-teman yang udah tergerak hatinya untuk banyak menolong anak-anak yang di sini. Mhm. Mbak Dewi, tadi juga saya melihat di tayangan juga ada pendampingan. Nah, seperti apa pendampingan belajar yang dilakukan di rumah belajar ini yang para pelajarnya kan juga katanya ada dari SD, ada SMP, ada SMA. Iya, iya. Kalau pendampingan itu sebenarnya nggak khusus, kebetulan karena ini di rumah saya, kadang-kadang saya bersama anak saya memang duduk di depan sambil kerja juga, sambil ngeliat anak-anak. Kemudian anak-anak suka nanya pelajaran yang mereka nggak paham. Sebisa saya, kalau saya dan anak saya mampu memberikan bantuan ya, saya mampu. Kalau nggak pakai bantuan Google juga sih gitu. Ada lagi pelajaran-pelajaran yang saya udah lupa. Biasanya kalau mereka nanya, saya bantu mereka. Jadi kalau saya mampu menjawab, saya menjawab. Kalau misalnya tidak mampu, ya kita cari solusi sama-sama. Bisa melalui apa aja gitu. Iya, ada tidak Mbak Dewi yang orang tuanya datang ikut mendampingi anaknya di sana untuk belajar? Sampai saat ini belum, tetapi kalau mengantar iya. Jadi setiap pagi anak-anak kecil ini diantar orang tuanya, nanti jam 12 dijemput lagi sama orang tuanya. Karena memang banyak anak kecil sih yang sekarang datang ke sini, anak-anak SD. Jadi kebetulan ada sih Mbak, kalau Mbak mau sama mereka. Oke. Kalau untuk standar protokol kesehatan sendiri yang diimbau oleh Rumah Saraswati ini seperti apa sih Mbak? Ya untuk standar protokol kesehatan Mbak Dewi yang Mbak Dewi terapkan di sana seperti apa? Yang jelas masuk ke Rumah Saraswati wajib cuci tangan, Ya. kemudian wajib memakai masker, terus duduknya nggak boleh, ya tetap jaga jarak. Dan mereka karena memang harus Zoom, masker dibuka ya. Ya itu aja. Dan saya juga menyediakan kayak semprot lah disinfektan yang memang disinfektannya bisa buat kulit. Jadi itu saya fasilitasi anak-anak. Iya, Mbak Dewi tadi kan sudah memberikan fasilitas, juga ada meja juga, ada bangku. Nah, apalagi Mbak yang menjadi kendala yang anak-anak hadapi gitu ketika mereka belajar jarak jauh selama di sana yang Mbak pantau? Kalau masalah yang paling krusial sebenarnya kalau mereka memang tidak paham dengan pelajaran itu, kalau di kelas mungkin mereka kan bisa nanya berkali-kali dan guru mungkin menjelaskannya karena face to face, murid lebih cepat mengerti. Nah di sini masalahnya ketika online, kalau mereka agak telat aja, terus gurunya cepat, ya itu yang di situ saya harus bantu anak-anak di situ untuk menjelaskan apa maksud gurunya tadi menyampaikan gitu. Dan itu hampir setiap hari menjadi masalah. Jadi memang beda ternyata ketika kita belajar online sama kita belajar melalui face to face di kelas. Baik. Ini ternyata jadi kendala. Memang nggak cuma anak-anak yang mendapatkan paket internet dari rumah yang nyaman ya. Bahkan mereka yang butuh internet gratis saja mereka punya kendala seperti itu. Baik. Kalau Mbak Dewi sendiri sebetulnya kita ada program di sana gitu ya. Kita dengar ada program yang namanya Ngopi Berilmu dan juga pengajaran bahasa Inggris secara gratis. Nah, ini bagian dari layanan yang diberikan oleh Rumah Saraswati saat ini ketika PJJ atau itu sudah existing sebelumnya? Kalau Ngopi Berilmu udah dari awal Rumah Saraswati hadir di Medan, Ngopi Berilmu udah ada. Jadi Ngopi Berilmu sendiri udah masuk tahun ketiga. Kalau Ngopi Berilmu itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Tergantung audiensnya siapa. Di dalam Ngopi Berilmu itu materi yang disampaikan beda-beda, tergantung dengan apa yang mereka butuhkan dan apa isu yang sedang ada. Gitu. Oke, baik Mbak. Jadi kalau ya terakhir Mbak ya, singkat saja Mbak. Ini selain di Rumah Saraswati di tempat ini ada lagi nggak titik lain yang akan dibuka seperti Rumah Saraswati ini? Ada tadi yang saya sampaikan itu ada di daerah Kelurahan Besar Martubung. Insya Allah minggu depan akan buka wifi gratis Rumah Abah. Oke. Tapi itu
Itu mitranya Rumah Saraswati. Oke, Oke. baik. Jadi mungkin untuk masyarakat yang memiliki jaringan WiFi di sekitar rumahnya mereka dan bisa dimanfaatkan oleh Betul. masyarakat sekitar, bisa tanya-tanya oleh Mbak Dewi ya untuk bagaimana kiat supaya saya mau ikutan nih, Membantu. supaya masyarakat di Iya. sekitar juga bisa terbantu. Toh memang proses pembayarannya juga kan dia Iya. paketan ya, unlimited betul. seperti itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk rame-rame. Terima kasih Mbak Dewi Terima sudah kasih, Mbak berbagi Dewi. inspirasi di Halo Indonesia. Ya, Iya, pemirsa, selamat pagi. ya pemirsa usai jeda kita akan berbincang tentang aksi polisi mengajar anak-anak di kolong jembatan Muara Baru. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.